Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Purnama dari Grup Cendana Graduate Trainee Batch kelima ABB Sinarmas. Kali ini saya akan menerangkan tentang softwood. Dalam penjelasan kali ini saya akan membagi materi saya menjadi 5 bagian. Yang pertama ialah untuk pengertian dari softwood, kemudian yang kedua untuk jenis-jenis softwood, kemudian yang ketiga untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari softwood, kemudian yang keempat untuk mengetahui pemanfaatan softwood, lalu yang terakhir adalah cara pengawetan dari softwood. Yang pertama, softwood. Softwood atau kayu lunak yaitu berasal dari jenis pohon yang bijinya tidak memiliki atau ditutupi oleh daging buah, seperti pohon pinus. Ciri lainnya biasanya memiliki daun yang berbentuk lonjong dan kayunya berwarna putih, seperti pohon pinus, cemara, sengon, dan lain-lainnya. Biasanya kayu lunak memiliki sel dengan ukuran yang lebih lebar atau yang dinamakan sel jari-jari. Hal inilah yang menjadi ciri khas kayu lunak, memiliki sel dan tidak memiliki pori-pori, sehingga tingkat kerapatan pada selnya lebih rendah dan tekstur kayunya lebih lembut. Kayu lunak memiliki pertumbuhan lebih cepat karena daunnya tidak rontok, sehingga konsentrasi fotosintesis tidak terganggu. Bahan baku kayu lunak biasanya lebih banyak dijadikan untuk pembuatan kerajinan tangan, kertas, atau yang lainnya. Ini adalah contoh dari sengon, pinus, kemudian ini contoh dari cemara. Selanjutnya adalah jenis-jenis softwood. Yang pertama ini adalah kayu pinus, kemudian ini adalah kayu juniper, kemudian ini ada redwood, lalu ada cedar, lalu ada Douglas fir, lalu yang terakhir adalah spruce. Kandungan dari softwood ini yang pertama adalah adanya kandungan selulosa yang sebesar 45%. Selanjutnya ada hemiselulosa yang memiliki kadar 30%, lalu ada lignin yang memiliki kadar 20%, dan yang terakhir adalah zat ekstraktif yaitu 5%. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari softwood. Untuk yang pertama adalah kelebihan dari softwood yaitu proses pertumbuhan pohon yang lebih cepat sehingga banyak produsen yang menyukainya. Lalu ada kekurangannya juga. Yang pertama ada densitas atau kerapatan kayunya itu biasanya lebih rendah dibandingkan dengan hardwood. Lalu yang kedua adalah kekuatan dari kayunya lebih rendah daripada hardwood. Lalu serta ada fire resistant atau ketahanan terhadap api yang rendah dan keawetan atau ketahanan terhadap serangga yang kurang. Selanjutnya adalah pemanfaatan dari softwood. Itu ada berbagai macam pemanfaatan. Untuk yang pertama adalah digunakan untuk membuat bubur-bubur kertas yang ada di pabrik kertas untuk pembuatan kertas itu sendiri. Kemudian ada untuk membuat furnitur dan dekorasi. Contohnya adalah seperti gambar di bawah. Ini adalah pulpnya atau biasa disebut dengan bubur kertas. Lalu di sini juga ada dekorasinya atau furnitur seperti kursi, meja, dan anak tangga. Kemudian untuk cara pengawetan, peningkatan kualitas softwood jelas perlu dilakukan. Usaha untuk menjaga aspek ketahanan kayu, sebab pada banyak kasus softwood memiliki ketahanan yang rendah terhadap berbagai jenis hama. Untuk peningkatan kualitas ketahanan kayu lunak, kita bisa menerapkan treatment pengawetan. Treatment pengawetan dapat dilakukan oleh produsen kayu atau pelaku usaha kayu. Bagi pelaku usaha kayu, pengawetan akan membuat kayu menjadi awet, serta untuk mencegah kerugian akibat serangan hama. Metode pengawetannya sendiri dapat dilakukan dengan merendam kayu ke dalam larutan pengawet atau bisa disebut dengan biocide. Larutan pengawet ini bersifat anti hama atau pestisida. Kemudian juga ada metode lainnya yang lebih sederhana adalah dengan penguasan. Penguasan bisa dilakukan
pengrajin kayu sebelum produk kayu di finishing. Terima kasih atas kesempatannya mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.